Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di Gua Thur, tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bersembunyi saat hijrah. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad SAW bersembunyi di sebuah gua yang bernama Gua Thur. Gua Thur menjadi tempat yang digunakan untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Gua Thur yang juga dikenal sebagai Jabal Thur itu terletak sekitar 7 km dari Mekah ke arah Thaif. Letak persisnya berada di salah satu puncak gunung Jabal Thur yang sangat terjal dan dipenuhi bebatuan. Mengutip dari buku 1001 Fakta Dahsyat Mukjizat Kota Mekah karya Asimanur Salsabila, Gua Thur memiliki tinggi 1,25 meter, panjang 3,5 meter, dan lebar sebesar 3,5 meter. Bentuk Gua Thur seperti wajan yang ditelungkupkan. Terdapat 2 pintu masuk yang ada di bagian timur dan barat. Pintu barat menjadi tempat yang digunakan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar saat bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Cerita mengenai Gua Thur dikisahkan dalam surat At-Taubah ayat 40 dengan berbunyi sebagai berikut. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang lebih tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dalam buku The Khalifah, biografi 4 khalifah yang disusun oleh Abdul Latif Talib, ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an sampai di Gua Thur, Abu Bakar lebih dahulu masuk ke dalam gua. Saat itu Abu Bakar membersihkan gua tersebut dari kotoran-kotoran binatang dan menutup sejumlah lubang untuk mencegah ular berbisa masuk. Banyaknya lubang di gua tersebut membuat Abu Bakar menutupnya dengan baju yang ia pakai. Dengan sigap, Abu Bakar merobek bajunya hingga tersisa 2 lubang di sebelah kiri. Setelah dirasa semuanya tertutup, ia lalu memanggil Nabi Muhammad SAW untuk masuk dan beristirahat di dalam gua. Karena kelelahan, Rasulullah SAW lantas terlelap. Abu Bakar yang tidak tega melihat beliau tidur tanpa alas, diraihnya pelan-pelan kepala Nabi Muhammad dan ditaruh di atas pangkuannya. Lalu kedua telapak kaki Abu Bakar digunakan untuk menutup lubang gua agar tidak dimasuki oleh ular berbisa. Sayangnya ada 1 ular berbisa yang berhasil masuk ke dalam lubang dan menggigit kaki Abu Bakar. Diriwayatkan Abu Bakar tidak tega menarik kaki yang menjadi alas tidur Nabi Muhammad SAW. Alhasil ular tersebut menggigitnya beberapa kali. Saking sakitnya, Abu Bakar radhiyallahu an sampai meneteskan air mata dan mengenai Nabi Muhammad SAW hingga membangunkannya. Melihat sahabatnya menangis, Rasulullah SAW segera bertanya, "Apa penyebabnya?" "Wahai Rasulullah, kakiku telah dipatuk ular berbisa," ujar Abu Bakar sambil menahan sakit. "Kenapa engkau tidak memberitahuku dari tadi?"
Tanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau sedang tidur. Aku tidak sampai hati untuk membangunkanmu. Jawab Abu Bakar. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW segera berdoa, Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar sederajat denganku pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah SAW memeriksa kaki Abu Bakar dan mengusapnya beberapa kali sambil mengucapkan Bismillah. Selain itu beliau juga menggunakan air liur saat mengusap luka gigitan ular tersebut. Atas izin Allah, kaki Abu Bakar radhiyallahu an terasa lebih baik dan sakitnya berkurang. Berdasarkan buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad oleh Munawar Qalil, ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi di dalam Gua Tsur bersama Abu Bakar, keduanya diberi bantuan oleh anak Abu Bakar, Abdullah dan Asma, serta Amir bin Huhairah, pembantu Abu Bakar. Setiap petang Abdullah pergi ke Gua Tsur dengan membawa berbagai berita dari Mekah, terutama mengenai Nabi Muhammad dan segala perbuatan kaum kafir Quraisy. Pada malam harinya, ia bermalam di dekat gua tersebut dan kembali ke Mekah sebelum terbit fajar. Sementara Asma bertugas menyiapkan makan untuk Nabi Muhammad dan ayahnya. Adapun Amir bin Fuhairah bertugas mengembala kambing sampai ke Gua Tsur dan memeras air susunya untuk diminum oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika malam tiba, ia kembali menggiring kambing-kambing tersebut ke Mekah untuk menghilangkan jejak Abdullah dan Asma. Begitulah kisah mengenai Nabi Muhammad dan Abu Bakar saat bersembunyi di Gua Tsur dari kejaran kaum kafir Quraisy. Hingga kini gua tersebut menjadi tempat yang dikunjungi oleh jamaah haji dan umroh untuk berziarah. Demikian sekilas sejarah Nabi Muhammad SAW dalam Gua Tsur. Semoga kisah ini bisa menginspirasikan diri kita bahwa perjuangan Nabi untuk mendakwakan agama menggunakan hartanya, nyawanya, tenaganya untuk merubah kebiasaan kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang sampai saat ini kita nikmati, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, sehingga kita guyub rukun untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.